Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari tugas mata kuliah Anggaran Perusahaan bab 7 dan 8. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devia Nafisa Putri, NIM 20 10 41 10 78. Anggaran laba dan peran pentingnya. Secara umum, tujuan didirikannya setiap perusahaan adalah untuk menghasilkan laba. Untuk dapat menghasilkan laba usaha, setiap perusahaan harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat. Produk perusahaan adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pendapatan perusahaan. Produk tersebut dapat berupa barang berwujud atau jasa. Pada dasarnya, produk perusahaan hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan umum perusahaan. Karena laba merupakan tujuan umum keberadaan setiap perusahaan, maka laba usaha adalah elemen penting yang menggerakkan seluruh aktivitas produktif di dalam suatu perusahaan. Kebutuhan untuk menghasilkan laba usaha tersebut menjadi faktor penggerak utama seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap perusahaan. Mulai dari menentukan produk yang akan dihasilkan perusahaan, mencari dan mengumpulkan sumber daya yang diperlukan hingga menggerakkan dan mengarahkan setiap sumber daya yang dimiliki tersebut mencapai tujuan umum perusahaan. Jadi, laba usahalah yang menjadi alasan keberadaan sebuah perusahaan dan seluruh kegiatannya. Anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup metode. Terdapat 3 metode yang dapat digunakan di dalam menyusun anggaran laba suatu perusahaan, yaitu metode a posteriori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses perencanaan planning secara keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional. Metode a priori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan terlebih dahulu pada awal proses perencanaan planning secara keseluruhan. 3. Metode pragmatis adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irun Kusumawati, NIM 20104110079. Di sini saya akan menjelaskan struktur biaya dan jenis persediaan perusahaan manufaktur. Yang pertama ada biaya produksi. Yang pertama biaya bahan baku langsung, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead. Yang kedua ada biaya operasional atau komersial. Yang pertama biaya pemasaran, yang kedua biaya administrasi dan umum, dan yang ketiga ada persediaan. Yang pertama persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga persediaan barang jadi. Selanjutnya metode a posteriori. Metode a posteriori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses perencanaan atau planning secara keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional. Anggaran laba merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Laba usaha akan diketahui dengan sendirinya setelah anggaran operasional disusun perusahaan. Metode ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Dan selanjutnya ada metode a priori. Metode a priori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan pada tahap awal proses perencanaan atau planning secara keseluruhan. Berdasarkan jumlah laba yang telah ditentukan tersebut, perusahaan membuat anggaran
komprehensif, jumlah laba yang ditetapkan pada awal proses perencanaan akan berpengaruh secara langsung terhadap seluruh anggaran operasional. Itu berarti laba yang dianggarkan perusahaan menjadi pemandu dalam menyusun anggaran operasional perusahaan pada periode tersebut. Berarti metode ini menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Salsabila, NIM 20104111080. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang metode pragmatis. Metode pragmatis adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan atau ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Dengan menggunakan suatu tingkat target laba yang diperoleh dari pengalaman, penghargaan, atau perbandingan, pihak manajemen menetapkan standar laba relatif yang dianggap memadai bagi perusahaannya. Laba empiris, laba anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya bahan, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya operasional, dan yang terakhir adalah anggaran biaya overhead. Materi selanjutnya adalah bab 8 tentang anggaran kas. Pentingnya anggaran kas. Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan untuk investasi maupun menjalankan operasi perusahaan setiap saat dibutuhkan. Karena itu, kas mencangkup semua alat pembayaran yang dimiliki perusahaan yang disimpan di dalam perusahaan maupun di bank dan siap dipergunakan. Karena itu, penting sekali bagi perusahaan untuk memiliki kas dalam jumlah dan waktu yang tepat, agar kas tersebut dapat dipergunakan secara optimal tanpa mengganggu operasi perusahaan. Untuk kepentingan itulah sangat diperlukan sekali dibuat suatu perencanaan yang baik untuk melihat berbagai sumber penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan untuk satu periode tertentu. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Jadi, pada dasarnya tujuan dibuatnya anggaran kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang tafsiran penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada suatu periode tertentu di masa mendatang. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianur Wahyudi, NIM 2010411082. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Format anggaran kas. Format anggaran kas menjadi ke dalam 3 kelompok sumber. Yang pertama, aktivitas operasi, kedua, aktivitas investasi, dan yang terakhir, aktivitas pembiayaan. Aktivitas operasi yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan sekaligus upaya yang berkaitan dengan upaya menjual produk. Di dalam aktivitas ini terdapat beberapa aktivitas utama. Yang pertama, penjualan produk perusahaan adalah semua penerimaan yang berasal dari penjualan tunai semua produk yang menjadi sumber penghasilan perusahaan. Selanjutnya, penerimaan piutang adalah penerimaan yang berasal dari penjualan kredit yang dihasilkan perusahaan. Penjualan kredit menghasilkan piutang. Pada saat piutang tersebut dibayar akan menyebabkan penerimaan piutang bagi perusahaan. Selanjutnya, pendapatan dari sumber di luar usaha utama adalah pendapatan di luar penjualan produk perusahaan. Selanjutnya, pembelian bahan baku atau barang dagangan adalah aktivitas pembelian bahan utama dari suatu produk yang dihasilkan perusahaan manufaktur. Sedangkan pembelian barang dagangan adalah barang yang dibeli perusahaan dagang untuk dijual lagi. Selanjutnya, pembayaran biaya tenaga kerja. Semua pembayaran upah yang terkait secara langsung pada proses produksi. Pembayaran upah tenaga kerja merupakan aktivitas pengeluaran kas bagi perusahaan. Selanjutnya, ada pembayaran biaya overhead. Adalah pembayaran suatu biaya produksi setelah biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Selanjutnya, pembayaran biaya pemasaran adalah pembayaran semua aktivitas distribusi
produk perusahaan sejak dari gudang sampai ke tangan konsumen. Aktivitas pembayaran biaya pemasaran merupakan aktivitas pengeluaran kas perusahaan. Selanjutnya, pembayaran biaya-biaya administrasi dan umum adalah semua pembayaran aktivitas operasi kantor dan umum. Pembayaran semua biaya administrasi dan umum merupakan aktivitas pengeluaran kas perusahaan. Kedua, ada aktivitas investasi, adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, misalnya penjualan gedung, tanah, kendaraan, mesin, pembelian obligasi atau saham perusahaan lainnya. Yang terakhir ada aktivitas pembiayaan, adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber beserta konsekuensinya, misalnya penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, pembayaran dividen, penerbitan surat utang, dan pelunasan utang. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.